Oke, bisa kita mulai, teman-teman. Can we start the class? Oke, kita mulai aja ya. Ini juga, this is also being recorded in a video format. So in case your friends miss the class, they can watch this session on YouTube. Okay, let's begin today. Okay, today is going to be about definisi mengenai penerjemahan ya. Jadi kita bahas dulu mengenai definisi penerjemahan. Sebentar. Slideshow saya bisa dilihat. Lani, Rikian? Bisa? Gimana? Nggak kelihatan ya? Oh, sorry. Oke. Ntar belum saya share. Oke, sudah bisa? Bisa lihat, Lani, Rikian? Oke. Sebentar saya pilih dulu window. Bisa lihat ya? Oke. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sebentar saya sambil approve admission. Apa yang lain silakan masuk. Nah, tadi ya, di chat di WA aja nanti ya, di WA aja nanti siapa yang izin di WA aja. Oke, bisa kita mulai. Kita mulai sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan membahas mengenai definisi penerjemahan or definitions of translation. Jadi definisi ini kita ambil dari beberapa ahli atau scholars atau experts di bidang terjemahan. Jadi pertemuan kedua ya, ini kita akan murni membahas definisi-definisi penerjemahan oleh 7 ahli. Yang pertama, the first one is the definition proposed by, yang diusulkan oleh Nida. Jadi Nida ini adalah salah satu expert atau ahli di bidang penerjemahan. Dan pada tahun 1969, she proposed the definition of translation as sebagai translation consists of reproducing in the receptor language the closest natural equivalence of the source language message. Penerjemahan terdiri dari memproduksi atau menghasilkan ke dalam bahasa penerima. Jadi receptor language artinya bahasa penerima. The closest natural equivalence. Jadi yang dihasilkan itu adalah equivalence, artinya
makna yang sama dengan bahasa penerima atau bahasa sasaran. Kemudian makna tersebut harus betul-betul mirip dengan source language message. Jadi harus betul-betul mirip dengan pesan yang ada pada bahasa sumber. Source language, bahasa sumber. Jadi menurut NIDA, pengertian translation adalah mereproduce atau menghasilkan makna yang sesuai dengan bahasa sumber ke dalam bahasa reseptor. Jadi source language equivalence to the receptor language. Equivalence tadi persamaan makna pada bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran, ya, menghasilkan padanan makna. Kemudian first in terms of meaning. Pertama, apa yang dihasilkan dalam hal padanan itu yaitu meaning atau makna. Kemudian secondly, yang kedua adalah in terms of, yang berhubungan dengan style atau gaya. Jadi menurut NIDA, translation ini adalah menghasilkan makna dan gaya sebagaimana pada bahasa sumber atau source language ke dalam bahasa sasaran dengan memperhatikan kemiripan pesan semirip mungkin pada bahasa sumber. Itu oleh NIDA tahun 1966. Kemudian oleh yang kedua diusulkan or proposed by Catford. Jadi according to Catford 1978, translation translation is the replacement of textual material. Jadi according to Catford, menurut Catford 1978, 20 sini nomor halaman, ya. Jadi pada bukunya yang terbit pada 1978, page 20, he proposed that translation is the replacement of textual material. Jadi penerjemahan adalah penggantian bahan tekstual atau bahan dalam bentuk bacaan atau teks. Jadi menggantikan materi teks atau materi tertulis in one language, dalam satu bahasa atau dalam kurung SL. SL ini singkatan dari source language atau bahasa sumber, by equivalent textual material, dengan materi tekstual yang memiliki padanan yang sama. By equivalent textual material, dengan materi teks yang sama. In another language, ke dalam bahasa lain. Jadi according to Catford, translation is the replacement of textual material, penggantian materi teks dalam satu bahasa in one language atau source language, bahasa sumber, dengan materi tekstual yang memiliki padanan yang sama dalam bahasa lainnya atau target language. Jadi TL ini adalah target language atau bahasa sasaran. Jadi contohnya kalau kita menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, bahasa Indonesia adalah SL atau source language,
Sedangkan bahasa Inggris adalah target language atau TL. Istilah-istilah ini nanti akan sering kalian jumpai dalam beberapa materi teori penerjemahan. Jadi SL dan TL ini nanti sering dipakai ya. SL bahasa sumber, TL bahasa target atau bahasa sasaran. Jadi itu menurut Catford in 1978. Kemudian number 3, definition of translation proposed by Larson. Jadi selain tadi ada Nida, kemudian ada Catford, ada juga Larson. Larson ini mengeluarkan definisinya sendiri mengenai translation pada tahun 1984 ya. 1984, 1984. Jadi according to Larson, translation is transferring the meaning of the source language into the receptor language. Penerjemahan adalah mentransfer atau mengalihkan the meaning, makna of the source language dari bahasa sumber dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Jadi according to Larson, translation is transferring the meaning of the source language into the receptor language. Mengalihkan makna dari bahasa sumber ke dalam bahasa penerima atau bahasa sasaran. Receptor language is the same as target language. Okay. Kemudian this is done by going from the form of the first language to the form of a second language by way of semantic structure. Jadi caranya menurut Larson adalah dengan melihat form atau bentuk struktur dari bahasa sumber, kemudian dialihkan ke dalam bahasa sasaran ya, strukturnya dilihat dulu, kemudian by way of semantic structure. Kemudian semantik ini adalah makna ya, adalah makna. Jadi selain struktur, nanti maknanya juga harus dijadikan pertimbangan dalam menerjemahkan. It is meaning which is being transferred and must be held constant. Jadi menurut Larson, makna lah yang harus dialihkan atau transfer ya, dan must be held constant. Artinya harus dipakai secara konsisten atau tidak berubah. Jadi bukan penerjemahan kata per kata, misalnya untuk kata memberikan ya, memberikan mungkin kebanyakan kita tahu English-nya adalah give. Itu secara harfiah ya, secara apa yang ada di dalam kamus. Tapi makna yang lain atau semantik yang lain memberikan juga biasa dipadankan dengan provide. Jadi tergantung konteks pemakaian di dalam suatu kalimat. Jadi kalau kita sudah memutuskan untuk menggunakan provide, maka harus constant atau kata itu terus yang akan dipakai. Jadi tidak berganti-ganti. Ya. Jadi according to Larson, translation is transferring the meaning of the source language into the receptor language. Mengalihkan makna dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Dengan cara by going from the form of the first language, dengan cara melihat bentuk dari bahasa bentuk bahasa sumber, kemudian dialihkan ke bentuk bahasa sasaran. Jadi biasa kalau bentuk ini kan artinya lebih ke structure ya. Jadi bisa kita lihat dulu structure misal terjemahan dari bahasa Indonesianya
kalimat dalam bahasa Indonesia seperti apa, kemudian structure dalam bahasa Inggrisnya seperti apa. Itu menurut Larson. Kemudian number 4, according to Newmark, which was put forward, yang dikemukakan in 1988, 1988. According to Newmark, translation is rendering the meaning of a text into another language. Jadi menurut Newmark, translation is rendering the meaning of a text into another language. Penerjemahan adalah mengalihkan. Rendering ini mengalihkan atau bisa juga menerjemahkan the meaning, makna. Jadi sudah 4 ahli mengatakan bahwa penerjemahan ini mengalihkan makna, bukan mengalihkan atau menerjemahkan kata, ya. Jadi dia makna. Rendering the meaning of a text, menerjemahkan atau mengubah pesan makna sebuah teks into another language, ke dalam bahasa lain, in the way that the author intended the text. Dengan cara memperhatikan pesan yang coba disampaikan oleh penulis bahasa sumber. Contohnya kita menerjemahkan buku, misal buku bahasa Inggris, buku-buku motivasi. Jadi kita harus memperhatikan makna apa yang yang penulis buku tersebut coba sampaikan. Jadi harus diperhatikan betul kira-kira konteksnya dalam buku tersebut seperti apa, dan itulah yang kita terjemahkan. Jadi bukan kata per kata, ya. Jadi untuk penerjemahan ini sekarang sudah tidak ada lagi memakai aplikasi seperti zaman dulu. Mungkin kita familiar dengan Transtool. Transtool itu menerjemahkan hanya unit kata, jadi bukan unit kalimat atau paragraf. Ya, kemudian mungkin teman-teman punya kamus yang 1 juta, 2 juta, 3 juta, itu juga dia murni menerjemahkan kata per kata. Jadi ketika kita coba menggunakan kata tersebut yang ada di dalam kamus, terkadang salah arti ketika kita coba menyampaikannya di dalam suatu bentuk kalimat. Oke. Kita ulangi lagi. Menurut Newmark, translation is rendering the meaning, menerjemahkan makna atau mengubah makna of a text, dari suatu teks, into another language, ke bahasa lain, in the way that the author intended the text. Dengan memperhatikan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis asli. Itu according to Newmark in 1988. Oke, tadi yang pertama adalah Nida, kemudian the second is Larson, the second is Catford, the third is Larson, kemudian the fourth is Newmark. Jadi mulai dari tertua dulu, ya. Nida 1969, Catford 1978, Larson 1984, Newmark 1988. Kemudian kita lihat yang kelima, definisi lain berkembang seiring berkembangnya zaman, diusulkan oleh Hawkes, ya. In 1991, translation involves the transfer of meaning. Penerjemahan melibatkan pengalihan makna. Terjemahan melibatkan pengalihan makna. Contained in one set of language signs, yang ada di dalam one set of language signs, satu petunjuk yang ada di dalam bahasa, petunjuk bahasa into another set of language, ke bentuk bahasa lain.
through competent use of dictionary, melalui penggunaan kamus yang tepat, ya. Competent use of the dictionary, penggunaan kamus yang tepat, and grammar, dan grammar atau tata bahasa. Grammar bahasa Indonesia, tata bahasa. Jadi menurut Hawkes 1991, translation involves the transfer of meaning contained in one set of language signs into another set of language. Ya, pengalihan makna yang ada dalam satu unit bahasa ke unit bahasa lain melalui penggunaan kamus yang tepat dan penggunaan grammar yang tepat atau tata bahasa yang tepat. Kemudian prosesnya meliputi a whole set of extra linguistic criteria also. Jadi prosesnya meliputi seluruh kriteria atau persyaratan ekstra linguistik, kebahasaan, ya, kebahasaan. Jadi ada kriteria kebahasaan yang perlu dipertimbangkan dalam penerjemahan according to Hawkes 1991. Jadi oleh Hawkes definisi penerjemahan lebih detail, di mana dia menyampaikan kita harus mempertimbangkan penggunaan kamus yang lebih tepat dan penggunaan tata bahasa. Kemudian harus mempertimbangkan kriteria ekstra linguistik atau kebahasaan, baik dari bahasa sumber dan bahasa sasaran. Okay, number 6, oleh Sperber and Wilson di dalam bukunya Bell 1991. Oleh Sperber and Wilson, translation is defined as the replacement of a representation of a text. Jadi merupakan penggantian representasi sebuah teks atau makna sebuah teks. In one language, dalam satu bahasa, by a representation of an equivalent text, dengan perwakilan teks yang memiliki padanan atau memiliki kesamaan makna in a second language, di dalam bahasa kedua. Jadi menurut Sperber and Wilson, mereka menggunakan kata replacement atau penggantian. Makna suatu teks dalam satu bahasa dengan makna teks yang memiliki padanan, ya. Jadi equivalent adalah padanan in a second language, dalam bahasa kedua. Kemudian ketiga, nomor 6, menurut Torrey dalam buku James year 2000, tahun 2000, translation is a kind of activity which inevitably involves at least 2 languages and 2 cultural traditions. Jadi menurut Torrey in James 2000, translation adalah semacam kegiatan atau activity which inevitably, yang tidak bisa dilepaskan, dari atau tidak bisa keluar dari melibatkan paling sedikit at least 2 languages, paling sedikit 2 bahasa, dan and 2 cultural traditions, dan 2 tradisi budaya yang berbeda. Jadi oleh Torrey sendiri, dia mengembangkan definisi translation sebagai semacam kegiatan activity which inevitably, yang mau tidak mau atau pasti berkaitan dengan 2 bahasa, paling tidak at least, dan 2 tradisi budaya yang berbeda. Jadi Torrey lebih ke aspek budaya dan aspek bahasa.
oleh paling tidak dua bahasa yang berbeda. Kemudian last but not least, yang terakhir dan juga cukup penting adalah Steiner dalam buku Kholiluddin. Kholiluddin adalah salah satu akademisi dalam bidang penerjemahan di Indonesia. Jadi menurut Steiner, dalam bukunya Kholiluddin tahun 2006, 2006, translation can be seen as a co-generation of text. Penerjemahan bisa dilihat atau bisa dianggap sebagai generation of text, sebagai proses menghasilkan teks under specific constraints. Sebentar, Mandala ya. Okay. Let me continue. Translation can be seen as co-generation of text, sebagai proses menghasilkan generation of text under specific constraints. Dengan beberapa constraints, kendala-kendala tertentu. That is relative stability of some situational factors. Seperti adanya faktor-faktor situasional seperti register. Register ini aspek kebahasaan atau gaya bahasa dalam suatu bahasa. Kemudian classically change of language and context of culture, dan perubahan bahasa dan budaya. Jadi menurut Steiner, translation adalah proses menghasilkan teks dengan memperhatikan kendala-kendala faktor situasional seperti register, ya. Kemudian perubahan bahasa dan budaya. Oke, jadi cukup banyak definisi-definisi penerjemahan yang kita pelajari untuk pertemuan kali ini. Namun daripada itu yang paling sering dipakai di kajian penerjemahan untuk teman-teman ketahui itu adalah yang pertama NIDA, kemudian Beckford, kemudian Larson, dan Newmark. Jadi 4 scholars atau experts ini definisinya sering diambil sebagai rujukan dalam penelitian atau karya ilmiah dalam bidang penerjemahan. Oke, saya ingin menanyakan kesimpulan dari definisi ke-8 ahli ini. Please open your mic and tell me your summary about the definition of translation. Silakan dibuka mic-nya, langsung saja berikan tanggapan mengenai definisi penerjemahan secara menurut kalian setelah mendengar beragam definisi yang kita tadi saksikan. Silakan. Anyone? Halo? Rikian? Halo, tes 1 2. Oke. Silakan, please. Siapa duluan? Who goes first? Lani or Rikian? Lani first. Okay, go ahead. Hello. Go ahead. Rikian, yes, please. Yeah.
Okay, thank you again. In English, can you say that in English, in brief or in summary? In English, in one sentence again. What is your definition, conclusion in one sentence in English? Okay. The words and the meaning, yeah? The words and the meaning. Okay. Lani, please. Halo Lani. Ya, mau jawab? Oh, oke. Oke, thank you ya. Bentar ya, saya ambil lagi sedang hujan di sini. Wait a minute. Uh, halo, tes. Bisa dengar? Bisa. Oke. Bang Ami, do you have your own definition, Bang Ami? After hearing different definitions from so many scholars. Halo, Bang Ami ada konklusi nggak mengenai definisi penerjemahan? Nggak ada ya? Oke, sekarang saya ingin membagikan satu quiz singkat sebelum kita mengakhiri, before we end tonight's session, sebelum kita mengakhiri sesi malam ini. Jangan lupa, seperti biasa, as always, please nanti when we have finished the session, fill in the attendance form ya, isi formulir absensi yang ada di deskripsi chat untuk pertemuan kedua ya. Sebentar, I have to share. Okay, wait a minute. Ya, Hani. Naim, oh yeah, Naim, what is you want to express your own definition right here? No. Conclusion from me. Yeah. So definition in my perspective is, of course, the transfer of meaning from one language into another language. Jadi pengalihan makna dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Ya. Jadi makna di sini kita bisa ketahui apakah makna tersebut betul atau tidak
dengan mempertimbangkan juga aspek budaya pada bahasa sasaran. Jadi kalau kita misal menerjemahkan teks untuk orang Singapura contohnya, kita juga harus memperhatikan budaya setempat atau tempat kerja dia, apakah dikelilingi oleh orang-orang UK, British, atau Amerika. Jadi kan budaya di sini lebih ke uh, 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 apa namanya, lebih ke preferensi mereka dalam menggunakan istilah-istilah spesifik dalam bahasa Inggris tertentu. Jadi kalau nanti kita akan sedikit menyentuh itu, ada istilah yang biasa dipakai dalam British English dan ada istilah biasa dipakai dalam American English. Apalagi dalam menerjemahkan artikel ilmiah, terkadang kalau ingin mempublish atau menerbitkan di jurnal penelitian yang dikelola oleh orang-orang Amerika, maka harus mengikuti standar bahasa American English. Jadi kemudian kalau kita ingin publish artikel atau hasil penelitian di dalam jurnal yang dikelola oleh orang Inggris, maka harus mengikuti gaya bahasa British English. Itu contoh sederhananya. Jadi in a nutshell, secara sederhana, translation in my perspective is the transfer of meaning in one language into another language. Yes, that's simple. Ya poin terpenting kalau kita bikin skala prioritas, misal nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan seterusnya. Nomor 1 adalah makna teks tersebut. Jadi maknanya harus kita tangkap dulu secara keseluruhan. Jadi bukan kita tangkap secara kata per kata, tapi secara keseluruhan dalam unit kalimat atau paragraf. Jadi maknanya, iya, iya maknanya. Nanti kan kita pelajari cara mengungkap makna dalam kalimat. Ya gitu. Okay. Any other question, please? Jadi ada beberapa istilah yang dipakai untuk mengatakan translate. Tadi kita lihat ada kata render. Render, ya render itu sama juga artinya dengan translate, menerjemahkan atau mengalihkan bahasa. Rendering, ya rendering one language into another language, mengalihkan satu bahasa ke bahasa lain. Render. Kemudian tadi transfer ya, transfer, render, transfer, apalagi lupa saya. Jadi kalau nanti ketemu kata itu artinya translate atau transferring. Oke, saya bagikan link quiz dulu. Silakan lihat di chat box dan langsung diisi. Now, please. Ya, Bang Ami, any question? No question, okay. If you can see on your chat box, there is a link I just shared. Please fill it in immediately and we'll see the results. Di kolom chat box ya, ada link saya share untuk ya. Ya, quiz. Dijawab. Have you opened the link? Have you opened up the link? Go to the link. Not yet. Okay. Go to the link and
Ya, Pak. Bang Ami? Have you open up the link? Masih loading ya? Oke. Jadi ada 3 pertanyaan. Oke, there are 3 questions. Number 1 and number 2, true or false answer. Number 3 is you have to rearrange the sentence. Number 3, you have to rearrange the sentence. Kalian harus menyusun ulang kalimat tersebut menjadi kalimat utuh. Oke, number 3. Number 1, just pick whether it is true or false. And also number 2 is the same. Number 3, you have to rearrange the sentence. Now, please, now. Okay. Gimana? Gimana, Mas Ami? Halo? Tes, 1, 2. Gimana, Mas Ami? Di kolom chat. Di mana? Kolom chat kosong ya? Naim ada? Ketemu Naim? Ada ya? Di kolom chat. Ketemu? Belum? Nggak ada ya? Eh, saya share di WhatsApp ya. Saya share di WhatsApp ya. Oke, saya share di WhatsApp. Oke. It's in your WhatsApp. Ketemu? Ada? Mas Ami di WhatsApp. Oke. Baru masuk. Silakan diisi ya. Waiting.
Ya, gimana? Boleh, Lani udah submit. Oke, jadi sebentar ya. Jadi saya tunggu nanti jawabannya di grup ya. Nanti saya lihat, saya share di grup jawaban kalian masing-masing. Jadi untuk sesi live ini kita akhiri. Dengan demikian sesi kedua ini saya akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. See you on the group and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.